Nggak banyak alasan buat saya untuk menggunakan laptop Windows, karena saya selalu punya pilihan lain, yaitu MacBook. Karena kalau boleh jujur, saya jelas bias ya. Karena emang saya tuh Apple banget orangnya. Tapi waktu touring kemarin, saya diharuskan pergi tanpa punya pilihan pakai MacBook. Karena dipakai tim di kantor. Dan laptop Windows inilah yang terpaksa saya pakai. Dan inilah pengalaman saya terpaksa menggunakan Asus ZenBook 14 OLED. Salah satu alasan kenapa saya mau terpaksa pakai laptop ini adalah karena dia bisa di-charge pakai USB Type-C. Jadi saya nggak perlu repot-repot bawa charger lain, karena bisa pakai charger HP. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya port USB Type-C-nya ini tuh ada di sebelah kanan ya. Dan ini agak awkward menurut saya. Saya nggak bilang salah ya, cuma awkward aja gitu. Di bagian kiri cuma ada sebuah port USB 3.2 Gen 1 Type A. Dan beberapa lubang untuk mengeluarkan panas yang dihasilkan sama si laptop. Di sebelah kanannya sendiri ada sebuah port HDMI 2.1 dan 2 buah port Thunderbolt yang mendukung display dan power delivery. Jadi kita bisa extend pakai layar eksternal menggunakan port Thunderbolt ini dan sebuah jack audio combo. Lupa, harusnya kan bahas desain dulu ya. Lupa saya. ZenBook 14 OLED atau laptop ini ribet banget ya bacanya. Punya desain yang cakep menurut saya, elegan dan premium. Bodinya terbuat dari bahan aluminium yang kokoh tapi enteng. Laptop ini tipis banget dengan ketebalan hanya 14,9 mm dan berat cuma 1,2 kg. Bawa-bawa laptop ini di backpack tuh nggak bikin saya pegel ya, malah berasa kayak nggak lagi bawa laptop. Salah satu ciri khas desain ZenBook adalah engsel ergolift yang mengangkat bagian belakang laptop saat dibuka. Desain kayak gini ngasih kenyamanan ngetik yang lebih baik. Tapi laptop ini nggak punya ergolift sob. Terus ngapain dibahas dari awal dodol? Ya kan saya cuma cerita aja. Kalau kita lihat, nggak ada bagian bodi yang terangkat waktu si layar dibuka. Karena di bagian bawah belakang laptop ini udah ada kaki yang bikin posisi bagian belakang jadi lebih tinggi dibandingkan bagian depannya, tanpa harus membuka layar. Alasan kenapa nggak ada ergolift di laptop ini salah satunya adalah karena layar laptop ini bisa rebahan. Kita bisa buka sampai 180 derajat. Yang saya suka dari desain laptop ini adalah dia cakep, simple, elegan, dan kelihatan mewah gitu. Tapi yang saya nggak suka dari dia adalah permukaannya gampang banget nempel sidik jari. Jadi bawa laptop ini kemana-mana tuh kadang agak risih gitu loh. Karena si laptop kelihatan dekil banget gitu. Orangnya dekil, laptopnya dekil lagi. Kayak gimana gitu. Untungnya warna laptop ini tuh gelap. Jadi refleksi cahaya di sidik jarinya nggak begitu kelihatan. Laptop ini punya layar OLED berukuran 14 inch dengan resolusi 3.2K atau 3200 x 2000 pixel dan refresh rate 120 Hz. Layar laptop ini mungkin salah satu hal yang bikin si ZenBook 14 OLED ini menarik. Layarnya bagus banget sob, kinclong banget, warnanya vibran banget, gonjreng banget, dan warna hitamnya tuh pekat banget. Nget dari tadi. Reproduksi warna di laptop ini cukup akurat, tingkat kecerahannya juga lumayan tinggi, sampai 500 nits. Dan yang paling menonjol dari layar jenis ini tentu aja kontrasnya yang di atas rata-rata. Karena dia pakai panel OLED, setiap pixel bisa hidup atau mati secara individual, ngasilin warna hitam yang pekat. Apa sih maksudnya? Layar ini juga sudah dikalibrasi untuk dapetin akurasi warna yang tinggi. Bikin dia ideal untuk pekerjaan kreatif seperti desain grafis, editing foto, video editing, dan lain-lain. Refresh rate 120 Hz bikin gerakan pada layar terlihat lebih smooth gitu. Baik saat nonton video, bermain game, atau sekedar browsing. Spesifikasi layarnya juga nggak kaleng-kaleng. 100% DCI P3 Color Game Mode, VESA Certified, display HDR True Tone 500, 1 miliar warna, panel layar glossy, bersertifikasi TÜV Rheinland, SGS iCare Display, ya banyaklah pokoknya, sebut aja. Varian yang saya pegang ini yang belum support touchscreen ya, jadi belum support stylus. Di bagian atas layarnya kita bisa melihat sebuah kamera beresolusi Full HD dengan privacy shutter buat nutupin si kamera. Kamera ini juga sudah dilengkapi infrared sebagai requirement agar fitur Windows Hello bisa aktif di laptop ini. Nah, soal performa, Asus ZenBook 14 OLED ini pakai prosesor Intel Core Ultra 5 yang punya performa kenceng plus efisiensi daya yang lebih baik.
Buat yang belum tahu soal prosesor baru dari Intel ini, jadi Intel Core Ultra adalah prosesor generasi ke-14 dengan codename Meteor Lake. Prosesor ini punya kemampuan AI PC, jadi tentu aja perangkat komputer yang pakai prosesor ini akan dilengkapi dengan kemampuan AI. Selain punya fitur AI, prosesor ini juga diklaim hemat daya dan sudah terintegrasi GPU yang ngebut, yaitu Intel Arc. Laptop ini juga dilengkapi dengan RAM LPDDR5X berukuran 16 GB. Storage di laptop ini juga ngebut, pakai SSD PCIe 4.0 berukuran 1 TB. Ngasih ruang penyimpanan yang luas dengan kecepatan baca tulis yang ngebut, sehingga aplikasi dan file dapat diakses dengan cepat. Untuk performa, berikut saya rangkum beberapa hasil benchmark dari laptop ini menggunakan aplikasi benchmark sintetis. Laptop ini juga punya banyak fitur yang menarik, misalnya speaker yang sudah dicuning oleh Harman Kardon. Kualitas suaranya bagus sob, saya suka karena nggak cempreng gitu dengan frekuensi lo yang kerasa banget gitu. Apalagi kalau ditaruh di atas meja, ajib coy. Untuk sebuah laptop mungil, suara yang keluar tergolong kenceng menurut saya. Jadi buat kualitas speakernya, 2 jempol. Baterai di laptop ini berukuran 75 Wh, daya tahannya lumayan oke. Pemakaian non-stop dia bisa bertahan sampai 7 hingga 8 jam. Dalam paket penjualan juga sudah disertakan sebuah kepala charger berjenis USB Type-C dengan output maksimal 65 watt. Terakhir, kita bahas soal keyboard dan touchpad-nya. Keyboard laptop ini cukup nyaman dengan key travel distance yang nggak terlalu dalam. Keyboardnya cukup tactile, tapi senyap. Nggak ngeluarin suara yang terlalu klik gitu loh. Overall saya cukup nyaman pakai keyboard di laptop ini. Sedangkan untuk touchpad-nya, ukurannya tergolong besar, posisinya center alias ada di tengah-tengah gitu. Jadi nggak kerasa awkward waktu pakai touchpad ini sambil ngetik. Akurasi touchpad-nya juga cukup oke. Klik dan gesturnya bekerja dengan sangat baik di sini. Jadi no complain lah buat saya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Asus Zenfone 14 OLED ini adalah laptop ultra portable yang menurut saya bagus dengan desain yang premium. Setidaknya banyak hal yang saya suka dari laptop ini, seperti desainnya yang premium, layar 3.2K-nya yang bagus banget coy, prosesornya yang ngebut dengan Intel Core Ultra 5-nya, RAM-nya juga lega 16 GB, storage-nya ngebut dan lega, terus support Thunderbolt 4, speakernya kenceng, baterainya tahan lama. Udah berapa tuh tadi? Banyak ya. Tapi tetap ada yang saya kurang suka dari laptop ini. Seperti harganya yang mahal coy. Kedua, nggak punya card reader. Dan kelengkapan portnya juga sangat minimalis menurut saya. Jadi mau nggak mau saya harus bawa dongle tambahan supaya portnya banyak. Jadi laptop ini sebenarnya buat siapa sih? Laptop ini ideal untuk para profesional yang butuh laptop ringan dan powerful untuk bekerja di mana aja. Laptop ini juga cocok untuk konten kreator karena layar OLED-nya yang bagus dan performa yang ngebut bikin dia jadi pilihan yang tepat bagi para kreator konten seperti desainer grafis, editor foto, editor video, dan lain-lain. Dan laptop ini juga cocok untuk pelajar atau mahasiswa karena selain buat ngerjain tugas, laptop ini cukup stylish dan enak buat pakai bergaya lah. Asik buat dipakai nongkrong di coffee shop. Pokoknya cocok buat pansos, pamer, dan hal-hal lain yang gak bermanfaat lah. Cocok tuh. Jadi, apakah Asus ZenBook 14 OLED ini layak dibeli? Tentu aja iya. Salah ada uangnya. Kalau nggak ada, mungkin bisa nunggu dana tapera cair 30 tahun lagi.